Keberadaan kerajaan Hindu Lamuri dicatat dalam berita asing ekspedisi perdagangan yang menyebarkan agama yang pernah singgah. Nah, berita paling tua datang dari Arab Abu Zaid pada tahun 916 Masehi, yang mana mereka menyebutnya kerajaan Lamuri ini adalah ditulis dengan Ramni, yaitu kemudian ekspedisi Marco Polo pada tahun 1292 menyebut namanya menjadi Lamri. Nah, ini adalah peninggalan yang ada di situs Lamuri, yang mana ini kuburan dari Sultan Malik yang wafat pada tahun 822 Masehi. Nah, fakta lain yang menguatkan adanya kerajaan ini ialah adanya makam kerajaan situs Lamuri. Kawasan ini juga termasuk dari peninggalan kerajaan Lamuri, yang mana adalah benteng Indrapatra. Lamuri adalah sebuah kerajaan di masa Hindu-Buddha dan Islam abad ke-15 Masehi. Dapat diungkapkan dengan berbagai temuan artefak di kawasan 300 hektar yang berpusat di Lamreh. Kini berdampingan dengan pelabuhan Malahayati. Nah, Lamuri adalah cikal bakal kerajaan Aceh Darussalam. Dinda Syafitri, Lamuri Aceh Besar melaporkan. Baik pemirsa, sekarang kita telah sampai di salah satu museum yang ada di Aceh, yaitu Museum Aceh. Museum Aceh adalah salah satu museum yang tertua di Indonesia dengan usia lebih dari 100 tahun. Museum Aceh ini terletak di Jalan SH Mahmud Syah dan memiliki banyak atau kaya warisan budaya Aceh. Bangunan ini awalnya yaitu rumah tradisional Aceh atau rumah Aceh, dan sebenarnya bangunan ini adalah berasal dari pavilium Aceh yang dipamerkan di Semarang. Dalam pameran kolonial yang diselenggarakan pada tahun 1915, Pavilium Aceh ini juga banyak memamerkan koleksi yang sebagian besar dimiliki oleh S.W. Stemhouse, kurator pertama Museum Aceh. Dewi Puspitasari, Museum Aceh, Banda Aceh melaporkan. Nah, selanjutnya kita telah sampai di makam kandang. Nah, lihat makam kandang itu terletak di komplek makam kandang ini terletak di Jalan Sultan Alauddin Mahmud Syah, nomor 12, Kelurahan Peniti. Nah, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Makam kandang terbagi menjadi dua lokasi. Pertama berada di sebelah kiri Gedung Juang, dekat dengan makam Sultan Iskandar Muda sebelah sana. Yaitu merupakan permaisuri dari Sultan Ibrahim Alauddin Mansur Shah.
ini masih termasuk kawasan dari makam Kandang Meh, yang dimana seperti saya jelaskan sebelumnya, makam Kandang Meh itu terletak di samping makam Raja Iskandar Muda. Nah, bisa kita lihat ini adalah makam Raja Iskandar Muda, yang dimana Raja Iskandar Muda itu adalah Raja Aceh, Kerajaan Aceh. Tsunami yang melanda Provinsi Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 merupakan peristiwa menggemparkan di tingkat dunia. Tidak dapat dipungkiri, peristiwa perhatian masyarakat di berbagai pelosok tertuju pada kebergembangan bangunan Masjid Raya Baitur Rahman saat bangunan di sekitarnya luluh lantak, tetapi dia sendiri berdiri dengan kokoh tanpa terjadi kehancuran bagian pada masjidnya. Nah, sejak awal didirikan pada masa Sultan Iskandar Muda, masjid ini sudah memiliki fungsi selain untuk beribadah, yaitu sebagai pusat pendidikan ilmu agama. Kala itu banyak kalangan bahkan dari luar negeri seperti Melayu, Persia, Arab, dan Turki yang datang untuk memperdalam ilmu agama. Memasuki era penjajahan Belanda, masjid ini difungsikan sebagai basis pertahanan dan perlawanan rakyat Aceh. Tak heran Belanda juga merasa kerepotan dengan perlawanan rakyat Aceh, dan kematian Maijen Kohler akhirnya memutuskan untuk membakar habis masjid ini pada tahun 1873. Karena terjadinya pembakaran tersebut, maka rakyat Aceh sangat kesal dan marah melihat tindakan dari mereka. Mereka pikir dengan mereka membakar masjid itu rakyat Aceh akan melemah, tetapi malah membangkitkan amarah rakyat Aceh untuk memperjuangkan wilayahnya. Nah, untuk meredamkan amarah warga Aceh, jadi Jenderal Van Lensnesser membangun kembali masjid ini pada tahun 1879, dan masjid ini pun dipugar beberapa kali hingga kondisi dan bentuknya menjadi seperti sekarang. Saat ini masjid memiliki 7 kubah, 4 menara dan 1 menara induk. Posisi masjid yang terletak di lapangan terbuka semakin memperkuat kesan megah karena bentuk bangunan masjid tampak secara keseluruhan dari berbagai arah. Di depan masjid terdapat taman yang ditumbuhi rumputan dengan aksen beberapa pohon kurma. Kolam besar yang ada di taman itu saat ini semakin berkembang seiring penerapan syariat Islam di Nanggro Aceh Darussalam. Bukan hanya sebagai tempat ibadah dan pendidikan agama, kini Masjid Raya Baitur Rahman juga dijadikan sebagai media pengembangan potensi sosial kemasyarakatan.